Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, jumpa kembali dengan Bu Yuni di kelas bahasa. Sobat Pintar, kali ini kita akan belajar terkait dengan teks deskripsi materi kelas 7 fase D di kurikulum Merdeka. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengidentifikasi pengertian, tujuan, ciri-ciri, dan jenis-jenis dari teks deskripsi. Ayo, apakah Sobat Pintar sudah siap untuk belajar? Yuk belajar bersama. Nah, sebelum kita mulai pada materinya, mari kita jalan-jalan dulu ke kebun sambil bernyanyi. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan lagu tersebut, bukan? Lagu tersebut berjudul Lihatlah Kebunku. Kira-kira, apakah kalian bisa membayangkan bagaimana keadaan kebun yang sudah digambarkan dari lagu tersebut? Pasti bisa, bukan? Ya, pasti bisa. Karena dalam lagu tersebut banyak sekali terdapat deskripsi atau penggambaran dari keadaan kebunnya. Nah, kalau begitu, apakah Sobat Pintar tahu apa sih sebenarnya yang disebut dengan teks deskripsi? Teks deskripsi berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan describere. Describere adalah berarti memaparkan, memberitahu, atau membeberkan sesuatu hal. Sedangkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran terkait dengan suatu objek menggunakan kata-kata secara jelas dan terperinci kepada pembacanya. Dari pengertian tersebut, maka tujuan dari teks deskripsi adalah berusaha untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu objek secara jelas dan terperinci sehingga pembaca dapat seolah-olah ikut merasakan, mendengarkan, atau melihat sesuatu, bahkan merasakan apa yang kita deskripsikan. Sudah cukup jelas bukan terkait dengan pengertian dan tujuan dari teks deskripsi? Selanjutnya, yang akan kita pelajari adalah terkait dengan ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi terdapat 4. Yang pertama dan utama adalah melibatkan panca indera untuk menggambarkan suatu objek. Panca indera yang dilibatkan adalah panca indera penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, dan peraba. Contoh sebagai berikut. Terdengar suara gemercik hujan di sore itu. Kalimat terdengar gemercik hujan di sore itu mengandung sebuah kalimat panca indera, yaitu indera pendengaran, yang menggambarkan bagaimana suasana di sore hari. Ciri yang kedua adalah menggambarkan suatu objek. Objek di sini adalah segala sesuatu yang terkait dengan benda, tempat, waktu, orang, ataupun suasana dan peristiwa. Dan ciri yang ketiga adalah menggambarkan ciri-ciri fisik atau sifat dari objeknya. Nah, ciri-ciri fisik dan sifat ini baik yang berupa bentuk, warna, sifat, keadaan, ataupun tindakan. Sedangkan ciri yang terakhir adalah menggunakan kata sifat. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan jenis-jenis dari teks deskripsi. Jenis-jenis teks deskripsi terdiri dari 4. Yang pertama adalah teks deskripsi benda.
Teks deskripsi benda adalah teks deskripsi yang berusaha menggambarkan keadaan benda sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Dan jenis yang kedua adalah teks deskripsi waktu. Teks deskripsi waktu adalah teks deskripsi yang menggambarkan urutan-urutan kejadian ataupun peristiwa. Jenis yang ketiga adalah teks deskripsi orang. Teks deskripsi orang adalah teks deskripsi yang menggambarkan mimik, bentuk tubuh, kepribadian, ataupun tindakan dari orang tersebut. Dan jenis yang terakhir adalah teks deskripsi tempat. Teks deskripsi tempat adalah teks deskripsi yang menggambarkan suatu tempat, baik terkait dengan lokasi, posisi, ataupun keadaan dari tempat tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan terkait dengan teks deskripsi. Sampai jumpa dalam penjelasan-penjelasan berikutnya di lain kesempatan. Salam Sobat Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.